Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis reaksi investor dalam pasar modal terhadap peristiwa disahkannya Undang-Undang Omnibus Law yang tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Anggota kelompok kami yaitu Fahmi Idris NIM 182, Ricky Suleo 183, Dewi Giska 184, Cici Yulianti 185, Sintawati 187, dan saya sendiri Denis Muhammad Siddiq 188. Yang pertama di sini ada latar belakang. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha dan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama setelah pemerintah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita. Namun, dalam pasar modal akan ada perubahan jika ada beberapa faktor penyebabnya, dan salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah yang baru saja dibuat, dan adanya kebijakan pemerintah baru tersebut akan membuat perubahan dalam pasar modal, baik itu perubahan negatif ataupun perubahan yang positif. Contohnya dalam kasus ini adanya kebijakan pemerintah berupa Omnibus Law ataupun RUU Cipta Kerja yang baru saja diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Adanya kebijakan tersebut, penulis tertarik untuk menguji ada tidaknya reaksi pasar terhadap peristiwa disahkannya Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Masalah tersebut menggunakan studi peristiwa ataupun event study. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja teori mengenai event study? Yang kedua, apa saja saham yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia yang akan dijadikan sampel dalam penelitian kali ini? Yang ketiga, bagaimana reaksi pasar terhadap peristiwa disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? Selanjutnya ada tujuan analisis. Tujuan analisis yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja teori mengenai event study. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja saham yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia yang akan dijadikan sampel dalam penelitian kali ini. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Teori event study pada dasarnya adalah suatu bentuk metodologi dalam penelitian keuangan ataupun pasar modal, khususnya mengenai reaksi pasar modal yang tercermin dalam harga saham atau suatu kejadian ataupun event. Menurut Gershagen tahun 2006, pada dasarnya menekankan pada aspek reaksi pasar modal ataupun keuangan atas suatu kejadian masa lalu dalam bentuk informasi yang memberikan dampak atau pengaruh pada nilai pasar perusahaan. Selanjutnya ada metodologi event study. Jenis sumber datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, berupa saham dari IHSG ataupun indeks harga saham gabungan dan harga saham serta jumlah saham yang beredar pada masing-masing perusahaan. Pengumpulan sampel yaitu perusahaan-perusahaan yang mempunyai pengumuman yang mengejutkan pasar ataupun event. Perubahan harga dapat terjadi jika event yang mengejutkan pasar. Selanjutnya menentukan sampel. Pada penelitian kali ini terjadi pada tanggal 5 Oktober 2020. Penentuan periode pengamatan. Periode pengamatan biasanya dihitung dalam hari. Jika penelitian menghitung 10 hari sekitar pengumuman, maka 5 hari sebelum pengumuman ditandai dengan
minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, dan minus 1 sebelum pengumuman. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia ataupun BEI merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa Efek ini, hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember tahun 2007. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang menjelaskan mengenai studi peristiwa yang dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu data agar dapat diketahui data tersebut efisiensi atau tidak pada pasar bentuk setengah kuat. Dalam penelitian ini, peristiwa yang terjadi adalah stock split, dan respon yang diberikan merupakan reaksi pasar yang ditunjukkan dengan adanya perubahan volume perdagangan saham, abnormal return, dan volatilitas harga saham. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahmi Idris dengan NIM 182. Di sini saya ingin melanjutkan dengan slide 10, yaitu jenis dan sumber daya data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat historis. Data tersebut diperoleh dari indeks harga saham gabungan atau dengan disebut istilah IHSG, BEI, dan w.yahoofinance.com. Data-data tersebut diantaranya yang pertama ada nama perusahaan dan tanggal pengumuman stock split. Yang kedua ada harga saham penutupan harian perusahaan yang melakukan stock split dalam periode pengalaman, yaitu 5 hari sebelum pengumuman stock split dan 5 hari sesudah pengumuman stock split. Dan yang ketiga, jumlah saham yang diperdagangkan secara harian. Yang keempat, jumlah saham yang beredar harian. Yang kelima, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada periode pengamatan yang berupa harga saham harian. Nah, lanjut ke populasi. Nah, populasi itu sendiri yaitu populasi dari daftar saham yang dihitung akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan go publik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia seperti LQ45. Ya, lanjut ke sampel. Di sini menurut Hadi Hargono 2004, yang pertama ada peneliti mempunyai tujuan mereduksi objek peneliti sebagai akibat yang ditimbulkan terkait dengan jumlah populasinya. Kedua, peneliti memiliki maksud atau tujuan untuk mengadakan generalisasi dari berbagai hasil penelitiannya, atau dengan kata lain terkait dengan berbagai kesimpulan terhadap objek, gejala, serta kejadian yang lebih luas. Nah, berdasarkan teori di atas, maka peneliti memperoleh 3 perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Nah, data perusahaannya yaitu pertama ada BBCA, BBNI, BBRI, dan seterusnya. Dan kawan-kawan bisa lihat ya. Next, lanjut ke teknik pengumpulan data. Yang pertama ada menurut pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Nah, data primer di sini yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau subjek penelitian. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Lanjut yang ke nomor 2 di sini menurut sumber daya. Yang pertama ada data internal dan yang kedua ada data eksternal. Data internal di sini yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Nah, yang ketiga di sini menurut sifatnya. Ada
ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif di sini yaitu data yang berbentuk angka pasti. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek peneliti. Data tersebut menurut sumbernya yaitu data internal dan bersifat kuantitatif yang berbentuk angka pasti. Next, selanjutnya definisi konseptual. Nah, ada return dan abnormal return. Di sini saya akan menjelaskan return dulu. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Nah, return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi, tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan mendatang menurut Jugianto 2010. Di sini ada abnormal return adalah efisiensi pasar diuji dengan melihat return tidak normalnya. Nah, pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati return tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama menurut Jugianto 2010. Next, dengan slide selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Yang pertama ada BCA atau disebut dengan Bank Sentral Asia Terbuka. Nah, BCA sendiri di sini berdiri sejak 1957. Kami hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia selama hampir 60 tahun. Nah, BCA sendiri sebut tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Nah, yang kedua ada BNI Tbk atau disebut dengan Bank Negara Indonesia Terbuka. BNI merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, pada tahun 1996. Nah, untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007 dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Selanjutnya masih profil perusahaan. Yang selanjutnya ada lahirnya BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Nah, bisa dibaca ya teman-teman. Nah, BRI di sini adalah suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1855 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Nah, selanjutnya ada Bank Mandiri Persero Terbuka. Nah, Bank Mandiri di sini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1958 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Nah, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Nah, sampai dengan saat hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Giska, NIM 184. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil analisis data
Nah, yang pertama ada PT Bank Asia Sentral Tbk atau BBCA. Setelah kita lihat di sini terdapat data-data yang kami peroleh dari sumber-sumber terpercaya, yaitu sumbernya dari www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. Karena kita mengambil peristiwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama-sama dengan pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, maka T0-nya kita mengambil pada tanggal 5 bulan 10 2020 dan kita mengambil 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa, yaitu maka kita akan mengambil data-data dari tanggal 25 bulan 9 2020 hingga pada tanggal 12 bulan 10 2020. Di sini kami menemukan data harga saham pembukaan atau open dan ada high, low, close, adjustment close hingga volume. Nah, untuk itu setelah itu kita dapat menghitung RI. Nah, untuk menghitung RI kita akan menggunakan data yang close-nya saja. Untuk periode estimasi kita mengambil 30 hari periodenya. Maka dari tanggal 12 bulan 8 2020 hingga pada tanggal 25 bulan 9 2020. Untuk menghitung RI yaitu rumusnya adalah PT dikurangin PT-1 per PT-1. Maka dapat kita peroleh RI pada T-34 atau pada tanggal 13 bulan 8 2020 yaitu adalah 31.500 dikurangin 31.300 per 31.300, maka RI-nya yaitu 0,0063. Selanjutnya pada T-33 atau pada tanggal 14 bulan 8 2020 RI-nya yaitu adalah 32.025 dikurangi 31.500, maka menghasilkan 0,0169. Begitu pula seterusnya hingga pada tanggal 25 bulan 9 2020 yaitu atau T-6 RI-nya maka 28.050 dikurangi 27.225 menghasilkan RI-nya 0,0303. Nah, setelah kita hitung semuanya, maka kita jumlahkan semuanya, sigma RI-nya sama dengan minus 0,1017. Selanjutnya kita akan menghitung ERI. Rumus ERI yaitu adalah sigma RI per N. Nah, N di sini adalah 29 karena pada tanggal 8 bulan 10-nya tidak termasuk karena tidak ada data sebelumnya. Maka N-nya adalah 29. Untuk itu, kita peroleh ERI-nya sama dengan minus 0,1017 dibagi 29 menghasilkan minus 0,0035. Baik, selanjutnya kita bisa menghitung abnormal return. Nah, di sini kita terdapat data yang tadi kita peroleh yaitu close price-nya, kita ambil close price-nya dan dari tanggal 25 bulan 9 2020 hingga pada tanggal 12 bulan 10 2020. Selanjutnya kita menghitung RI-nya dengan rumus yang sama yaitu PT dikurangin PT-1 per PT-1. Lalu diperoleh pada tanggal 28 bulan 9 2020 yaitu 27.575 dikurangin 28.050 maka menghasilkan RI yaitu minus 0,0169. Nah, begitu seterusnya kita hitung RI-nya semuanya hingga pada tanggal 12 bulan 10 2020 yaitu 29.275 dikurangin 28.875 maka menghasilkan 0,0138. Selanjutnya kita masukkan ERI-nya yang telah kita peroleh tadi, ERI-nya yaitu minus 0,0035.
Selanjutnya kita menghitung abnormal return dengan rumusnya, yaitu adalah RI dikurangin ERI. Sebagai contoh, pada tanggal 28 bulan 9 2020 minus 0,0169 dikurangin ERI-nya minus 0,0035, maka menghasilkan abnormal return-nya minus 0,0134. Lalu pada tanggal 29 bulan 9 2020 RI-nya minus 0,0018, dikurangin ERI-nya minus 0,0035, maka menghasilkan abnormal return-nya 0,0017. Begitu seterusnya dengan rumus yang sama hingga kita hitung pada tanggal 12 bulan 10 2020 RI-nya yaitu 0,0138 dikurangin ERI minus 0,0035, maka menghasilkan abnormal return-nya itu 0,0174. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua, PT Bank Negara Indonesia. Kami mengambil kami mengambil data dari sumber yang sama, yaitu di www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. Kita sama periode estimasinya 30, dan ini kita peristiwanya itu 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa, dari tanggal 25 bulan 9 2020 hingga pada tanggal 12 bulan 10 2020. Kita ambil datanya open, high, close, low, adjustment clause, dan volume. Setelah itu barulah kita ambil data yang close-nya saja untuk mencari RI-nya. Nah, di sini periode estimasinya dengan periode yang sama, yaitu 30 periode estimasinya. Kita hitung lagi RI-nya mulai dari tanggal 12 bulan 8 2020 hingga tanggal 25 bulan 9 2020, atau periode estimasinya T-35 hingga T-6. Nah, untuk menghitung RI dengan rumus yang sama, yaitu PT dikurangin PT-1 per PT-1. Kita hitung dari tanggal 13 bulan 8 2020 atau T34, yaitu 5075 dikurangin 5125, maka menghasilkan RI. Saya ulangi ya, tadi salah. Maka RI-nya yaitu adalah 5075 dikurangin 5125 per 5125, maka menghasilkan RI-nya minus 0,0098. Lalu pada tanggal 14 bulan 8 2020 atau T-33, kita peroleh 5000 dikurangin 5075 per 5075, maka menghasilkan RI-nya minus 0,0148. Begitu seterusnya dengan rumus yang sama, kita hitung semuanya hingga pada tanggal 25 bulan 9 2020 atau T-6, kita peroleh RI-nya yaitu 4600 dikurangin 4330 per 4330, maka menghasilkan RI-nya yaitu adalah 0,0624. Lalu kita jumlahkan semuanya hingga menghasilkan sigma RI yaitu minus 0,0973. Nah, selanjutnya kita menghitung ERI dengan rumus sigma RI per N. Di sini N-nya itu 29 karena pada tanggal 12 atau T35-nya tidak mendapatkan RI karena tidak ada data sebelumnya, maka tidak bisa dihitung ya, bisa dengan hasilnya 0. Nah, untuk ERI-nya kita peroleh yaitu minus 0,0973 dibagi 29, maka menghasilkan ERI-nya minus 0,0034. Selanjutnya kita dapat menghitung abnormal return.
untuk T0 hingga T-5 dan T plus 5. Itu yang pertama, kita mencari dulu data yang close-nya, kita masukkan lagi. Selanjutnya kita menghitung RI-nya lagi dengan rumus yang sama, PT dikurangin PT-1 per PT-1. Pada tanggal 28 kita hitung, pada tanggal 28 bulan 9 2020 kita hitung RI-nya yaitu 4.540 dikurangi 4.600 dibagi 4.600. Maka menghasilkan RI-nya minus 0,0130. Lalu selanjutnya sama pada tanggal 29 bulan 9 2020 kita hitung RI-nya yaitu 4.510 dikurangin 4.540 per 4.540, maka menghasilkan RI-nya minus 0,0066. Selanjutnya kita hitung semuanya dengan rumus yang sama hingga pada tanggal 12 bulan 10 2020 diperoleh 4.670 dikurangin 4.640 per 4.640 menghasilkan 0,0069. Selanjutnya kita masukkan ERI-nya yang tadi kita peroleh, yang kita tadi hitung, yaitu minus 0,0034. Barulah kita bisa menghitung abnormal return dengan rumus RI dikurangin ERI. Kita hitung dari tanggal 28 bulan 9 2020, yaitu RI-nya minus 0,0130 atau 30 dikurangin ERI-nya minus 0,0034, maka menghasilkan abnormal return-nya minus 0,0097. Selanjutnya pada tanggal 29 bulan 9 2020 RI-nya minus 0,0066 dikurangin ERI minus 0,0034, maka menghasilkan abnormal return minus 0,0033. Begitu seterusnya dengan rumus yang sama kita hitung semuanya hingga pada tanggal 12 bulan 10 2020 RI-nya 0,0065 dikurangin ERI minus 0,0034, maka menghasilkan abnormal return-nya 0,0098. Nah, itu hasil analisis data yang perolehan abnormal return perusahaan. Selanjutnya, perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cici Yulianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Yulianti dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari data dari PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini yang kita ambil dari tanggal 25 bulan 9 2020 sampai tanggal 12 bulan 10 2020. Nah, karena kita patokannya tanggal 5 bulan 10, jadi kita ambil 5 hari sesudah tanggal 5 dan 5 hari sebelum tanggal 5. Nah, di sini ada data open, high, low, close, adjust close, dan fall. Nah, data-data ini juga diambil dari Google-nya, yaitu tanggal 25 opennya 3,060, high-nya 3,180, low-nya 3,040, close-nya 3,160, adjust close-nya 3,160, dan fall-nya 169, 418, 100. Begitupun selanjutnya di sini ada periode estimasi dari BBRI. Nah, periode estimasi ini dari tanggal 12 bulan 8 2020 sampai tanggal 25 bulan 9 2020. Periode estimasinya yaitu kita mengambilnya dari T5 karena tanggal 5. Jadi di sini yang dicatat dari T6 sampai T35. Dan data close-nya juga data seperti yang tadi dari data yang ada di sahamnya. Selanjutnya mencari RI. Nah, mencari RI itu periode sekarang dikurang periode
sebelumnya dibagi periode sebelumnya. Jadi 3,330 dikurangi 3,350 dibagi 3,50. Itu yang tanggal 12 bulan 8 2020 tanggal 13 bulan 8 2020 ya. Selanjutnya perhitungan abnormal return BBRI, yaitu di sini yang dihitung dari tanggal 25 bulan 9 2020 sampai tanggal 12 bulan 10 2020. Ini data close-nya masih sama ya, yang ada di sahamnya. Lalu di sini RI-nya dari tanggal 28 bulan 9 2020, yaitu cara mencarinya 3,090 dikurang 3,160 dibagi 3,160. Jadi hasilnya min 0,0222. Selanjutnya yang lainnya juga caranya seperti itu. Selanjutnya kalau mencari ERI, yaitu jumlah periodenya jumlah RI-nya dibagi banyaknya periode. Jadi 3,090 ditambah min 0,0222 dibagi 10. Jadi hasilnya min 0,0016. Selanjutnya mencari abnormal itu RI dikurang ERI, yaitu RI-nya min 0,0222 dikurangi min 0,0016. Jadi hasilnya min 0,0206. Itu yang tanggal 28 bulan 9 2020. Yang lainnya juga caranya seperti itu. Nah, di sini bank selanjutnya yaitu Bank BTN. Nah, Bank BTN ini sama seperti yang tadi, ada harga saham Bank Tabungan Negara yaitu BBTN. Tanggalnya dari tanggal 25 bulan 9 2020 sampai tanggal 12 bulan 10 2020, yaitu ada data open, high, low, close, adjust close, dan fall. Nah, di sini data opennya yaitu tanggal 25, yaitu saat opennya 1,150, high-nya 1,260, low-nya 1,145, close-nya 1,235, adjust close-nya 1,235, dan fall-nya 92.792.600. Ini juga datanya terdapat di sahamnya, jadi kita tinggal ambil. Selanjutnya di sini ada periode estimasi dari Bank BBTN. Nah, periode estimasinya itu yaitu dimulai dari tanggal 12 bulan 8 2020 sampai tanggal 25 bulan 9 2020. Nah, periode estimasinya juga kita ngambilnya sama, yaitu T6 sampai T35. Dan data close-nya juga seperti yang tadi udah ada. RI-nya yaitu cara menghitungnya periode sekarang dikurang periode sebelumnya dan dibagi periode sebelumnya. Jadi di sini tanggal 13 bulan 8 2020 yaitu RI-nya 1,455 dikurangi 1,465 dibagi 1,465. Jadi hasilnya min 0,0069. Begitu selanjutnya juga. Selanjutnya di sini ada perhitungan abnormal return dari BBTN. Nah, dari yang dihitung dari tanggal 25 bulan 9 2020 sampai tanggal 12 bulan 10 2020. Data close-nya sudah ada. Data RI-nya yaitu sama seperti tadi, yaitu periode sekarang dikurangi periode sebelumnya dibagi periode sebelumnya. Jadi close-nya itu 1,200 dikurangi 1,235 dibagi 1,235. Jadi hasilnya yang tanggal 28 bulan 9 yaitu min 0,0283. Dan mencari RI di sini juga sama, yaitu RI itu yaitu jumlah RI dibagi
jumlah periodenya ada berapa, yaitu tanggal 29 jumlah dari tanggal 28 bulan 9 2020 sampai tanggal 12 bulan 10 2020 dijumlahin. Jadi dari min 0,283 ditambah min 0,0045 sampai ditambah sampai 0,0244. Jadi hasilnya dibagi 10 dan hasilnya ERI-nya min 0,0054. Selanjutnya abnormal return yaitu RI dikurangi RRI ya. Jadi tanggal 28 bulan 9 2020 itu min 0,0283 dikurangi min 0,0054. Jadi hasilnya min 0,0229 seperti itu. Dan seterusnya perhitungannya sama. Perkenalkan, nama saya Riki Sulawesi Tumorang, NIM 183. Di sini saya akan menjelaskan harga saham dan analisa dari saham Bank Mandiri atau BMRI. Nah, ini tuh bank yang keempat, yaitu Bank Mandiri atau nama sahamnya BMRI. Dari hasil analisis data, kita memiliki harga saham dari Bank Mandiri Persero Tbk atau nama sahamnya BMRI ya. Di sini kita bisa mendapatkan data dari websitenya, yaitu dari open bid, high, low, close, at close, dan juga volumenya. Mulai dari tanggal 25 bulan 9 sampai ke tanggal 12 bulan 10. Nah, kita kenapa ngambil data dari ini? Karena kita melihat 5 data sebelum dan sesudah dari kebijakan adanya Omnibus Law tersebut. Selanjutnya kita akan melihat hasil analisis data untuk periode estimasi saham BMRI. Kita mendapatkan dari bulan 8 tanggal 12 2020 atau itu T-35 ya. Di sini kita bisa lihat di PowerPoint-nya. Kita mengambil dari T-35 sampai T-6, itu tanggal 25 bulan 9 tadi. Nah, sehingga data yang kita dapat yaitu ERI-nya itu minus 0,0044. Nah, kita dapat dari mana sih ERI itu? Nah, kita dapetin dari hasil RI dibagi dengan sahamnya gitu. Dengan periodenya, maksud saya periode estimasinya, Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil analisis data perhitungan abnormal return dari saham BMRI. Dari sini ada data yang kita peroleh yaitu tanggal 25 bulan 9 sampai tanggal 12 bulan 10 serta close price yang tadi ada di data yang awal. Kita bisa lihat tadi data awal dan ini kita tampilkan di close price-nya itu. Dan serta kita bisa menghitung RI-nya dari data close price-nya dan juga periodenya itu. Cara menghitung RI yaitu 5.150 dikurangi 5.350 dibagi 5.350 sehingga berlaku ke periode selanjutnya. Seperti itu perhitungannya. Dan untuk ERI kita dapatkan dari perhitungan awal tadi estimasi periode tadi gitu ya, yang slide sebelumnya yaitu minus 0,0044. Sehingga abnormal return-nya itu kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari RI kurangin ERI, yaitu hasilnya di tanggal 28 bulan 9 yaitu minus 0,0329 seperti itu. Selanjutnya ada rekapitulasi hasil abnormal return. Di sini kita bisa lihat hasil dari rekapitulasinya untuk PBCA dari 4 saham ini kita ada T-5 sampai T+5. Dan T0-nya itu ada datanya di sini, kita bisa lihat datanya sehingga kita dapatkan AAR atau average abnormal return untuk BBCA sebelumnya itu ada minus 0,001. Nah, AAR sebelumnya itu yaitu T-0 sampai T-5. Nah, kalau untuk AAR sesudah itu T-0 sampai T+5 seperti itu. Dan berikut ada kode saham dan juga AAR sebelumnya dan sesudahnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitas data. Dalam uji normalitas data kita menggunakan data dari yang kita peroleh tadi, hasil analisis tiap sahamnya, sehingga kita masukkan dalam SPSS, kita hitung sehingga hasilnya seperti ini. Data dari T-5 yaitu signifikan atau signya yaitu 0,849 sehingga bisa kita katakan periode itu normal. Dan berikut sampai bawahnya dan ada yang tidak normal di T-2 yaitu signya 0,000 sehingga itu menyebabkan tidak normal. Dan AAR sebelumnya juga ada 0,866 yaitu kesimpulannya normal, dan juga AAR sesudahnya hasilnya signya itu 0,398 bisa disebut normal.
Setelah kita hitung dari data di atas, dari data tadi, kita bisa menginterpretasikan atau membuat hipotesis. Contohnya untuk H0 data berdistribusi normal dan HA data tidak berdistribusi normal. Untuk interpretasinya yaitu jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Seperti itu kesimpulannya yang kita ambil dari SIG tadi ya. Dilihat dari uji normalitas data terhadap 5 saham yaitu saham BBCA, BBNI, BBRI, BBTN dan juga BMRI hanya T-5 sampai T+5 AAR dan sebelum dan sesudah yang berdistribusi normal, sedangkan T-2 dan T+4 tidak berdistribusi normal seperti ada di tabel di atas, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke uji one sample t-test. Nah, dalam uji one sample t-test kita menggunakan juga SPSS ya, dari data yang telah kita dapatkan dari hasil analisis di atas setiap sahamnya. Sehingga data yang kita dapatkan seperti gambar ini. Setelah kita mendapatkan datanya, kita bisa membuat hipotesis dan juga interpretasi dari data one sample t-testnya ini. Nah, untuk hipotesisnya, HO tidak terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap UU Omnibus Law. Jadi, HO itu adalah keterangannya tidak terdapat pengaruh pengaruh saham terhadap UU Omnibus Law itu. Dan untuk HA terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya UU Omnibus Law. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai SIG 2 telet lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, jika nilai SIG 2 telet lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Berikut juga ada interpretasinya, yaitu berdasarkan output table one sample t-test di atas diketahui nilai SIG 2 teletnya adalah sebesar T-5 0,008, T-0 0,008, T+1 0,021, T+5 0,0056 maksud saya. Sehingga itu kurang dari 0,05. Maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya UU Omnibus Law. Sedangkan untuk nilai SIG telet to telet pada T-4 0,194, T-3 0,291, T-1 0,72, T+2 0,9282, T+3 0,405 itu lebih besar dari 0,05 sehingga kita bisa menyimpulkan yaitu HO diterima, artinya tidak ada terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya UU Omnibus Law. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sintawati Adi Wijayanti dengan NIM belakang 187. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengujian uji one sample Wilcoxon Signet Rank Test, yaitu di sini untuk menguji data yang tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan uji normalitas yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu terdapat 2 data yang tidak berdistribusi normal. Yang pertama ada T-2, yaitu nilai signifikannya sebesar 0,043 dan T+4 dengan nilai signifikan 0,345. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. HA atau H1 terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai SIG to T lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya ditolak. Yang kedua, jika nilai SIG to T lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Interpretasinya, berdasarkan hasil output tabel one sample t-test di atas, diketahui nilai SIG to T adalah sebesar untuk T2 yaitu 0,043 lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya, terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Sedangkan nilai SIG to T untuk T4 sebesar 0,345 lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Yang artinya, tidak terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, berikut data dan kesimpulan dari 2 pengujian tadi. Yang pertama, uji one sample t-test dan yang kedua, uji one sample Wilcoxon Signet Rank Test. Selanjutnya ada pengujian paired sample. Nah, uji paired sample di sini yaitu untuk menguji beda
AAR atau Average Abnormal Return sebelum dan Average Abnormal Return sesudah. Nah, dapat diketahui nilai seek to tell untuk AAR sebelum dan AAR sesudah sebesar 0,012. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. HA-nya terdapat perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah disahkannya Omnibus Law. Dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai assumption to tell lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Yang kedua, jika nilai assumption to tell lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Interpretasinya berdasarkan hasil output dari tabel paired sample test di atas, nilai assumption to tell AAR sebelum dan AAR sesudah sebesar 0,012 lebih kecil daripada 0,05. Artinya H0 ditolak, yaitu terdapat pengaruh antara 5 saham terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, bagian terakhir yaitu bagian penutup. Di penutup ini ada kesimpulan yang terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu event study theory pada dasarnya adalah suatu bentuk metodologi dalam penelitian keuangan atau pasar modal, khususnya mengenai reaksi pasar modal atau tercermin dalam harga saham atas suatu kejadian atau event. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi atau information content dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Poin yang kedua, dalam penelitian kali ini kami kelompok 7 mengambil 5 sampel perusahaan. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia Tbk, yang kedua PT Bank Negara Indonesia Tbk, yang ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang keempat PT Bank Tabungan Indonesia Tbk, dan yang terakhir ada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu hasil output dari tabel paired sample test diketahui nilai assumption to tell AAR sebelum dan AAR sesudah sebesar 0,012, yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya, terdapat pengaruh antara 5 saham untuk disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Adapun saran dari kelompok kami terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu perusahaan harus sudah memikirkan resiko jika saham turun karena Omnibus Law sangat mempengaruhi turunnya saham. Yang poin yang kedua, perusahaan harus memberitahu bahwa investasi penting untuk masa yang akan datang bagi yang berinvestasi. Nah, sedangkan poin yang terakhir yaitu perusahaan harus memberitahu agar masyarakat berinvestasi kepada perusahaan yang terpercaya. Sekian presentasi yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.